Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini saya ingin menceritakan kepada teman-teman sebuah kisah dari ulama yang terkenal di Indonesia. Beliau adalah salah satu pelopor pondok-pondok pesantren tahfidz Al-Quran yang ada di Indonesia. Siapa beliau? Simak kisahnya di Kisah Penghafal Al-Quran. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Muhammad Munawir atau biasa juga disebut Mbah Munawir. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Abdullah Rosyad bin Kiai Haji Hasan Basri dan ibunda beliau bernama Nyai Khadijah. Mbah Munawir kecil memulai pendidikannya dengan belajar kepada ayahandanya sendiri. Masa kecilnya sudah digembleng dengan pendidikan agama yang sangat ketat. Kemudian sebagai penyemangat beliau ketika masih kecil untuk terus memeroja Al-Quran, mengaji Al-Quran, sang ayah memberikan hadiah kepadanya sebesar 2,5 rupiah yang waktu saat itu mungkin sangat besar ya teman-teman semua. Nah, hadiah itu diberikan jika dalam tempo 1 minggu beliau dapat menghatamkan Al-Quran 1 kali. Selain belajar Al-Quran dari ayahnya, beliau juga belajar ilmu-ilmu keislaman lainnya dari para kiai yang masyhur, yang terkenal di masa itu. Di antaranya adalah Kiai Haji Abdullah Kanggotan Bantul, Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, Kiai Haji Soleh Darat Semarang, dan Kiai Haji Abdurrahman Watu Congol Magelang. Setelah menimba ilmu dari para ulama-ulama yang terkenal di Indonesia pada saat itu, pada tahun 1888 Masehi, beliau melanjutkan menimba ilmu ke Haramain. Jadi beliau belajar di Mekah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian beliau memperoleh ijazah dalam mengajarkan tahfidz Al-Quran. Adapun guru-guru beliau di antara lain adalah Syekh Abdullah Sangkara, Syekh Syarbini, Syekh Mukri, Syekh Ibrahim Huzaimi, Syekh Mansur, Syekh Abdul Syakur, Syekh Mustafa, dan Syekh Yusuf Hajar. Di Syekh Yusuf Hajar inilah beliau juga belajar ilmu qiraat sabah. Jadi selain menghafalkan Al-Quran, Mbah Munawir juga mempelajari ilmu qiraat sabah, yaitu ilmu 7 bacaan Al-Quran. Dan salah satunya adalah qiraah Imam Asim riwayat Hafs. Dan berikut ini adalah sanad qiraah Imam Asim riwayat Hafs Mbah Munawir sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam menghafalkan Al-Quran, beliau tidak didapat juga dengan mudah, tapi dengan juga bersungguh-sungguh teman-teman semua. Beliau membutuhkan riyadhah yang sangat-sangat kuat ya. Beliau sangat istiqomah dalam membaca Al-Quran dan memang akhirnya beliau mendapatkan hafalan yang sangat-sangat bagus dalam menghafalkan Al-Quran. Untuk mendapatkan hafalan Al-Quran yang sangat bagus, beliau menjalani riyadhah Al-Quran, yakni sekali hatam Al-Quran dalam 7 hari 7 malam selama 3 tahun, lalu sekali hatam dalam waktu 3 hari 3 malam selama 3 tahun juga, lalu sekali hatam dalam sehari semalam selama 3 tahun. Dan terakhir adalah riyadhah membaca Al-Quran selama 40 hari tanpa henti hingga mulut beliau berdarah karenanya. Setelah 21 tahun menimba ilmu di Tanah Suci, beliau pun kembali ke kediaman beliau di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1909 Masehi. Sepulang dari Mekah dan kembali ke Yogyakarta, beliau mendirikan majelis pengajian dan merintis berdirinya pondok pesantren Krapyak di Bantul, Yogyakarta. Suasana sebelum dibangunnya pesantren di daerah ini, Krapyak dikenal sebagai tempat yang rawan, penuh kegelapan dan sedikit yang menjalankan ajaran Islam. Dan akhirnya suasana gelap ini beralih menjadi ramai dan meriah dengan alunan ayat-ayat suci Al-Quran dari pondok pesantren Krapyak tersebut.
Di pesantren Kerapi inilah beliau memulai berkonsentrasi dalam mengajarkan Al-Quran. Dari sinilah nantinya banyak murid-murid beliau yang menjadi ulama-ulama besar di Indonesia, khususnya di bidang Al-Quran, yang diantaranya adalah Kiai Haji Arwani Amin Kudus, Kiai Haji Abdul Qadir Munawir, kemudian Kiai Haji Ahmad Umar Abdullah Manan, Kiai Haji Muntaha, Kiai Haji Badawi Abdur Rashid, dan masih banyak yang lain. Di pesantren Kerapi inilah beliau memulai berkonsentrasi dalam mengajarkan Al-Quran kepada para santrinya. Para santri sangat menghormati beliau, bukan karena takut, melainkan karena haibah, wibawa beliau. Mbah Munawir memang dikenal sebagai seorang ulama yang sangat istiqomah dalam beribadah. Mbah Munawir selalu memilih awal waktu untuk menunaikan sholat lengkap dengan sholat sunnah rawatibnya. Kemudian setiap sholat witir beliau tunaikan 11 rakaat dengan hafalan Al-Quran sebagai bacaannya. Begitu juga dengan sholat sunnah yang lain seperti sholat duha, sholat tahajud, ya. Beliau selalu membaca hafalan Al-Qurannya di dalam sholat. Kemudian juga beliau mewiridkan Al-Quran, ya, atau deras Al-Quran setiap ba'da asar dan juga ba'da subuh. Walau sudah hafal, seringkali beliau tetap menggunakan mushaf. Bahkan kemanapun beliau pergi, baik berjalan kaki maupun berkendaraan, wirid Al-Quran ini tetap terjaga oleh beliau, ya. Beliau menghatamkan Al-Quran sekali tiap minggu, yakni tepatnya pada hari Kamis sore. Demikianlah beliau mewiridkan Al-Quran semenjak berusia 15 tahun. Kemudian menjelang akhir hayatnya, sebelum beliau meninggal, beliau menderita sakit selama 16 hari. Pada mulanya sakit itu terasa ringan, namun lama-kelamaan semakin parah. Hingga 3 hari terakhir saat beliau sakit, beliau tidak bisa tidur, teman-teman semua. Selama sakit, selalu berkumandang bacaan surah Yasin 41 kali yang dilantunkan oleh rombongan-rombongan secara bergantian. Satu rombongan selesai membaca, maka rombongan lain menyusulnya. Demikian tak ada putusnya. Jadi banyak rombongan-rombongan yang menjenguk Mbah Munawir waktu itu, waktu dalam keadaan sakit. Hingga akhirnya beliau wafat ba'da Jumat tanggal 11 Jumadil Akhir tahun 1942 Masehi di kediaman beliau di Komplek Pondok Pesantren Kerapia, Yogyakarta. Beliau tidak dimakamkan di Komplek Pesantren Kerapia, melainkan di pemakaman Dongkelan, yakni sekitar 2 km dari komplek pesantren tersebut. Jenazah Mbah Munawir dikebumikan di sana, dan selama lebih dari 1 minggu banyak orang yang berziarah dari berbagai daerah untuk membacakan Al-Quran di makam beliau. Ya, itu tadi sebuah kisah dari Mbah Munawir, seorang ulama yang sangat-sangat istiqomah khususnya di bidang Al-Quran. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin menjadi ahlul Quran, keluarga Al-Quran, semoga teman-teman semua bisa mencontoh kepribadian dari keistiqomahan Mbah Munawir ini. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah kepada Mbah Munawir. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Al-hadinah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di kisah-kisah penghafal Al-Quran yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.